Pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode pemfaktoran. Di sini terdapat dua soal. Yang pertama itu terdapat soal limit X mendekati 2 untuk 2 sin di dalam kurung 3X dikurangi 6 dibagi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan metode pemfaktoran, terlebih dahulu kita akan membuktikan bahwa soal ini merupakan bentuk tak tentu sehingga tidak dapat diselesaikan dengan cara substitusi. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal substitusikan X sama dengan 2 terhadap soal ini. Maka akan menghasilkan 2 sin 0 dibagi 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 dikurangi 8. 2 sin 0. 0 di sini merupakan hasil substitusi dari 3X dikurangi 6. Ketika 3 dikali 2 itu 6, 6 dikurangi 6 itu sama dengan 0. Kemudian untuk yang bawahnya, ganti X dengan sama dengan 2. 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurangi 8. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga akan menghasilkan bentuk 0 tak per 0. Ya, 0 per 0. Bentuk yang seperti ini merupakan bentuk tak tentu, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan cara substitusi. Maka dari itu kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan metode pemfaktoran. Nah, di sini 2 sin dalam kurung 3X dikurangi 6 dibagi X kuadrat ditambah 2X sama dengan 8. Ketika kita faktorkan, nih yang atas dulu ya, yang 3X dikurangi 6 akan menghasilkan 2 sin 3 dalam kurung X dikurangi 2. Ini kenapa bisa jadi 3 dalam kurung X dikurangi 2? Karena kita keluarkan angka 3-nya, kemudian X dikurangi 2. Jadi ketika 3 dikali X dikurangi 2 itu dikalikan, dia akan menghasilkan 3X dikurangi 6. Kita buktikan contohnya. 3 dikali X kan 3X ya. Terus 3 dikali min 2 itu adalah min 6. Jadi 3 dalam kurung X kurangi 2 itu pemfaktoran dari 3X dikurangi 6. Kemudian untuk yang bawah kita faktorkan juga. Jadi caranya kita cari angka yang ketika dikali itu hasilnya negatif 8, yang ketika ditambah itu hasilnya adalah positif 2. Angka berapa saja ya gitu. Jadi akan menghasilkan ketika dikali hasilnya negatif 8, ketika dijumlah hasilnya negatif positif 2. Nah, ini ada kesalahan ya, ini harusnya X ditambah 4, mohon maaf. X ditambah 4 ini harusnya X tambah 4 dan X dikurangi 2. Jadi ketika dikalikan mereka akan menghasilkan negatif 8, ketika dijumlah akan menghasilkan positif 2. Jadi faktornya itu adalah X plus 4 ya, mohon maaf ini salah penulisan. Kemudian X dikurangi 2. Lalu setelah dapat bentuk pemfaktorannya, kita akan pecahkan bentuk soal ini. Jadi limit X mendekati 2, yang 2 ini, yang 2 di depan ini kita akan gabungkan dengan X plus 4. Kemudian untuk sin 3 dalam kurung X dikurangi 2 dan X dikurangi 2. Jadi bentuknya seperti ini. Limit X mendekati 2 untuk 2 per X tambah 4. Kemudian dikali limit X mendekati 2 sin 3 dalam kurung X dikurangi 2 dibagi X per 2. Nah, kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke dalam bentuk soal tersebut. Di sini kita punya 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 ini dari mana? Ini ketika kita mengganti X-nya dengan angka 2. Jadi didapat 2 dibagi 2 ditambah 4 dikali 3 per 1. 3 per 1 itu dari mana? 3 per 1 itu ketika kita ini X dikurangi 2 kan ini habis ya, dengan ini hasilnya 1. Berarti jadi 3 per 1 hasilnya. Kemudian 2 ditambah 4 itu menghasilkan 6.
Jadi 2/6. Kemudian dikali 3/1. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 1 itu adalah sama dengan 6. Jadi 6/6 itu adalah sama dengan 1. Begitu. Kemudian untuk contoh soal berikutnya, di sini kita punya limit X mendekati 1 untuk sin dalam kurung X dikurangi 1 dikali 4X ditambah 3 dibagi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Caranya sama. Untuk menyelesaikan soal ini kita harus mencari form faktoran terlebih dahulu. Berarti dari contoh soal yang kedua ini kita akan mencari pemfaktoran dari yang bawah ini ya, yang X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Caranya sama seperti yang tadi, kita cari dua angka yang ketika dia dikali akan menghasilkan negatif 5 dan ketika dia dijumlahkan akan menghasilkan angka positif 4. Lalu angka apa saja yang bisa digunakan? Jadi angka yang bisa digunakan itu adalah negatif 1 dan positif 5. Ketika min 1 dikali 5 itu akan menghasilkan negatif 5. Ketika min 1 ditambahkan positif 5 dia akan menghasilkan positif 4. Sehingga dari soal tersebut kita dapat sin dalam kurung X dikurangi 1 dikali 4X ditambah 3 dibagi X min 1 dikali X plus 5. Jadi X min 1 dan X plus 5 itu bentuk pemfaktoran dari ini ya. Dari ini. Kemudian sama seperti yang tadi kita akan pisahkan atau kita akan jabarkan kembali bentuk soal ini. Jadi sin X dikurangi 1 itu dengan X min 1. Kemudian untuk 4X ditambah 3 itu akan dengan X plus 5. Jadi bentuknya seperti ini. Limit X mendekati 1 untuk sin X dikurangi 1 dibagi X min 1 dikalikan dengan limit X mendekati 1 untuk 4X plus 3 dibagi X plus 5. Setelah ini, kita akan substitusikan X sama dengan 1 ke dalam soal ini. Nah, di sini sin X dikurangi 1, X dikurangi 1 ini habis ya, atau menghasilkan nilai 1. 1 yang ini. Kemudian untuk yang sebelah kanannya yang limit X mendekati 1, 4X plus 3 dan X plus 5 kita akan ganti X dengan 1. 4 dikali 1 ditambah 3. Kemudian dibagi 1 ditambah 5. 4 dikali 1 itu 4. Kemudian dijumlahkan dengan 3, 7. Kemudian 1 ditambah 5 itu 6. Berarti hasil dari sin X dikurangi 1 dikali 4X plus 3 dibagi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 itu adalah 7/6. Terima kasih. Sekian contoh soal limit fungsi trigonometri yang menggunakan metode pemfaktoran.